Ini juga satu unit mobil bosku. Pasar Huta Godang. Ini dia bosku di Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan bosku ya. Saat ini jalan lintas Sibolga Batang Toru seperti ini bosku ya, tepat di Desa Huta Godang. Tampak puing-puing kayu masih berserakan setinggi hampir mencapai 2 meter lebih. Ini dia bosku, posisinya seperti ini. Ini korban jiwa cukup banyak bosku ya. Bahkan para warga beserta relawan masih terus menjejaki satu persatu rumah-rumah warga yang belum ditemukan bosku ya. Mereka menggunakan peralatan seadanya dan ada tadi keluhan dari warga yang ikut melakukan pencarian bahwasanya mereka membutuhkan senter untuk mencari di setiap sudut-sudut rumah warga yang menjadi korban terdampak bosku ya. Ini dia korban terdampak banjir bandang bosku ya. Ini dia bosku salah satu contoh, ada rumah papan bosku. Terlihat di depan sana cukup berantakan bosku ya, akibat terjangan banjir bandang yang terjadi di Desa Huta Godang bosku. Ini dia suasananya bosku. Ada kasur, lemari, bantal dan alat peralatan rumah tangga lainnya tampak. Di sini ada atap milik warga juga terletak di sini bosku. Ini dia bosku, lorong-lorong rumah padat penduduk. Tampaknya seperti ini bosku. Cukup memprihatinkan. Kita berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita dan semoga kejadian ini segera berlalu dan kembali pulih seperti biasanya. Ini dia bosku, terpantau cukup banyak bosku ya. Puluhan rumah hancur bosku, puluhan rumah. Ini dia bosku. Ada juga nampaknya mobil bosku ya. Ini dia mobil milik warga. Ini mobil milik warga bosku. Saya tidak bisa membayangkan suasana waktu kejadian bosku di sini. Cukup mengerikan bosku.
Ini dia bosku, gelundungan kayu cukup besar bosku ya. Sementara ini ada 2 unit mobil bosku, terlihat akan memasuki pintu rumah warga bosku ya. Ini saking begitu kuat terjangan banjir bandang ini bosku, mobilnya sampai masuk dan menabrak pintu depan rumah warga bosku. Ini dia bosku. Ini berada di Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Aku aja ikuti Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lokasi ini menjadi salah satu titik terparah banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Selatan pada hari Selasa lalu. Bisa kita lihat bongkahan-bongkahan kayu besar. Ini dia bosku, tampak ada masjid di belakang sana bosku, dan di depan kita ada gelundungan kayu besar berukuran sekitar hampir 30 meter bosku. Ini dia. Sementara di depan ini ada satu gedung bangunan sekolah bosku. Ini dia. Lumpurnya cukup tinggi bosku. Sementara ini kayunya membentang di antara bangunan-bangunan rumah yang ada di Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru ini bosku. Kita lihat di sana satu masjid berada di ujung sana, dan di belakang masjid sana kita lihat masih cukup luas. Tampaknya air yang datang dari belakang sana menerjang ke arah pasar Desa Huta Godang ini bosku. Dan ini dia suasana di lokasi bosku. Kita bisa lihat kayu mulai dari ukuran kecil dan hingga saat ini Ini dia bosku, gelundungan kayu cukup banyak di areal ini bosku, di perkampungan ini, tepatnya di Desa Huta Godang. Ini dia bosku, gelundungan kayu masuk ke jalan lintas Sibolga Padang Sidimpuan. Sebagian menerjang rumah-rumah ada di sana bosku. Sisa-sisa puing-puing dari rumah-rumah warga tampak seperti ini bosku. Ini akibat penebangan yang terus-menerus terjadi di hulu sana bosku. Dan ini hasilnya. Inilah hasilnya setelah alam terus-terusan dilukai, dibiarkan tanpa ada reboisasi, sehingga ini di depan kita gelundungan kayu saat ini dengan memakan begitu banyak korban jiwa. Ini dia bosku. Ini suasana di sekitar jalan lintas Sibolganya bosku.
Bang, sembunyikan rokoknya bang. Ratusan rumah menjadi terdampak di sini bosku ya. Di sana kita lihat ada juga mobil bosku. Kita melintas melewati kayu ini bosku ya. Sementara di sana bosku, kita lihat ini dia mobil-mobil. Masjid juga ada di sini bosku. Ini kejadiannya jam berapa bang? Mulai dari Selasa pagi bang. Selasa pagi ya? Pagi banjirnya bang ya? Dari mana datang airnya datang dari mana? Abang. Arah Sibolga sana? Marah makan bang, marah mutan. Bang, jadinya banjir bandang ini seperti apa semalam bang? Oke, ini saya sampaikan kejadian banjir bandang terjadi pada pukul 1 malam pada tanggal 24 hari Senin. Kejadian itu dimulai ketika adanya banjir bandang yang memang belum membawakan kayu ini semua. Tapi ketika pukul jam 9 pagi, tiba-tiba kayu datang dari sana, kayu gelondongan. Kayu gelondongan itu datang menyerbu semua ini semua ini Pak. Sampai dari sana semua. Sampai nggak ada lagi orang yang 50% masyarakat dari Garuga itu hanyut semua. Oh berarti bang, banjir ini dikarenakan kayu menumpuk di saluran air ya. Dari pukul 1 malam sampai pukul jam 6 pagi itu belum ada kayu gelondongan. Sempat surut sebentar, tapi jam 9 pagi itu tiba-tiba dari desa Anggoli ada di sana jembatan yang kayu udah tertumbuk semua dan membuang ke sini semua Pak. Airnya berapa meter kira-kira bang? Kalau air dari sana dari jembatan Ketinggiannya? itu ada kira 1 meter dari jembatan. Saat kejadian kita di mana? Saat saya di sana Pak, di tower sana Pak. Di Tower ya Pak ya? Kami pas Pak tembakan air di sana. Jadi bang, kalau melihat situasi sekarang banyak kayu-kayu, adakah dugaan masyarakat sendiri ya kalau ini terjadi akibat pembalaan liar atau illegal logging bang? Izin Pak saya sampaikan. Yang pertama dugaan kami dari masyarakat Desa Utagodang. Hujan banjir bandang boleh datangnya dari hujan, tapi gelondongan ini tidak mungkin datang dari awan. Lihatlah bagaimana tidak ada satupun kanopi dari batang ini. Kalau bukan dari gergaji yang disebabkan oleh tahan-tahan jahil manusia. Dugaan kami ada perusahaan kelapa sawit Pak di muara sana, di pegunungan sana yang baru melakukan dan clearing dan penanaman kelapa sawit Pak. Perusahaan apa? Kalau saya belum tahu Pak, tapi dugaan ini Pak, perusahaan yang ada di sana ada di Pak PT Sagu itu Pak. Nah bang, ini kan situasi seperti ini. Sampai sekarang orang abang udah tertahan di sini dan aktivitas semua lumpuh sudah selama 3 hari bang. Nah, kemudian saya dari yang kami lihat bang di lapangan, satu orang pihak dari pemerintah pun tidak ada bang. Itu harapannya seperti apa bang? Sejauh ini kami belum mendapatkan apa-apa kecuali dari perusahaan yang ada tambang emas di sini, kemudian dari pihak kepolisian dan pihak tentara. Cuman dari pemerintah sendiri sudah melakukan, cuman belum maksimal Pak. Nah, melakukannya itu seperti apa bang? Yang pertama yang kami harapkan ialah melakukan pengungsian yang lebih baik, yang dan lebih layak Pak. Karena kami sana pun masih becek, masih banyak yang belum layak lah Pak. Makanya kami pindah ke sini semua. Nah ini bang, seperti pembersihan jalan ini dilakukan pihak pemerintah apa bukan bang? Nah, ini belum Pak, saya kurang tahu ini Pak. Tapi saya lihat tadi itu Pak dari label dari perusahaan itu Pak. Perusahaan tambang emas yang ada di sini. Untuk abang Cuman koordinasi dengan pemerintah juga. Untuk abang sendiri sebagai korban bang, apakah sudah melihat aktivitas pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di sini bang? Sejauh ini sudah Pak, cuman belum maksimal saja. Tim SAR bang?
sudah datang Pak. Cuman yang saya harapkan adalah setelah proses banjir bandang yang kita saksikan ini, kita harus mengusut tuntas bagaimana terjadinya proses penebangan liar yang ada di sana Pak. Karena ini pasti ditebang ini semua Pak. Ini bukan alami Bang ya, tumbang alami atau tersapu air ya? Ini, Pak, tidak pernah ada sejarahnya kayu segini besarnya Pak. Saya tinggal itu di tepi sungai Pak. Dan ini Jadi rumah barangkali- kita gimana kemana? Rumah saya udah hancur Pak. Rumah saya itu udah di tengah sungai itu Pak. Keluarga bagaimana kondisinya? Alhamdulillah Pak. Cuman keluarga sanak familinya Pak yang sana udah banyak yang kehilangan Pak. Nah, satu Bang, pernah nggak di sini terjadi banjir bandang seperti ini Bang? Pernah Pak, tahun 2014 tanggal 20 November. Tapi itu bukan karena gelondongan kayu seperti ini Pak. Dan itu belum pernah, dan ini selama kami dari sini baru ini Pak. Berarti masyarakat menduga ini adanya pembalaan liar di atas Bang ya? Dugaan keras Pak dari PT yang ada di sana Pak. Sana ada Pak PT Kelapa Sawit di atas sana Pak. Nanti orang Bapak boleh investigasi Pak kalau ada waktu Pak nanti. Oke, Bang. Nama kita siapa Bang? Nama saya Pak Indra Saputra Panjangan Pak dari masyarakat Desa Utagodang. Agak jelas. Indra Saputra Panjangan. Oke, Bang. Terima kasih Bang ya. Desa Utagodang Pak. Terima kasih ya Bang, semoga semua cepat. Kan dia bak sudah ayun Bang. Ini yang sampai tuh Bang, banyak pun abang mau juga Bang. Nah, taruh itu beda Bang, alak nama ruan sudah Bang. Tom udah Bang dago. Kom pakai madung tar pulau. Jadi aik ngendiaro Bang. Kan ini Bang, balang ni tawerin du, tawerin du Bang. Sekitar pagi berarti teh. Pagi jam 9 Sambil lama Bang. pagi. Satu ngajop kami abang dawas na miramian daw Bang. Satu ngajop kami lut ayakku. Lingi maya na susu ayun niku. Nanggo ayun na abe pulari mita. Si mami Bang na bisa silang. Baru ini ada. Seperti ini kondisi di desa Utagodang, Kecamatan Batang Toru. Kecamatan cuma belum maksimal Pak. Belum penanganan secara makanan juga masih kurang lah Pak kami rasa Pak. Kalau perlu di huta apa ini sendiri Bang, huta Godang Ini dia. ada berapa keluarga? Bisa kita lihat di belakang saya banyak tumpukan gelondongan kayu. Lebih dari 200 kakak ini Pak. 200 kakak Pak. Sama dengan masyarakat desa Batori. Di sini informasinya warganya sekitar 200 kepala keluarga. Kondisi banjir bandang Pak, semua orang ya ke bagian Pak ke pasar Pak. Bagian Pak di gelondongan kayu ini orang Pak semua Pak. Di atas gelondongan kayu ini Pak. Di bagian banjir Pak, ada yang ke sawah semua ini Pak. Kiri kanan sawah semua ini Pak. Pangkalan ke situ semua orang hari Pak. Ada yang selamat berdiri di atas genteng. Ada yang Pak yang memang meninggal dunia Pak, yang belum selamat Pak. Kalau kejadian itu sendiri Abang di sini nggak? Di sini Pak, saya di tower sana Pak. Oh di tower. Tower situ kami Pak semua. Kami memang Pak mengantarkan kewajiban dari Tuhan memang kami Pak. Karena apa? Karena semua kiri kanan banjir Pak. Kami ada 50 orang Pak di dalam rumah itu Pak. Ya harapan Abang sendiri Yang Bang? pertama saya harapkan Pak pendataan dari korban jiwa Pak. Ya. Biar semua orang tahu, semua mendata masyarakat yang memang sudah ditemukan yang hilang Pak semuanya Pak. Baru yang kedua keperluan logistik Pak. Mungkin hari ini memang sudah logistik sudah penuh, tapi kita lihat Pak listrik, jaringan dan logistik secara makanan Pak kan udah menipis Pak karena kiri kanan sudah akses terputus Pak. Bang, ada nggak famili kita sendiri atau kerabat kita yang hingga saat ini belum ditemukan? Banyak Pak, kurang lebih Pak ada 10 orang Pak keluarga saya yang belum ditemukan Pak. Saudara dari ayah saya Pak dari desa Garuka sana Pak. Di Facebook dengan Bang Omar tuh Bang Sudei. Oh iya. Sudah Bang nih. Terus sana Itu kan nanti Bang. Makanya nak. Nak. Mau napas memang Bang. PT Bang.
Itu belakang-belakang itu, dekat tanah itu. Nggak tahu aku dah. Pasar Hutagodang namanya ya. Ini dia bosku, sepertinya ini adalah warung kopi. Karena ada, kita lihat TV-nya di sini bosku ya. Masih tergantung. Dan dari sini arah datangnya banjir bosku ya. Sementara kondisi rumahnya seperti ini bosku. Ini dia suasana di lokasi, tepatnya di depan Masjid Raya Subulus Ubudiah Desa Hutagodang. Ini dia tumpukan gelundungan kayu yang datang dari arah sana menerjang ke sini, menerjang Desa Hutagodang ini bosku ya. Sementara ini kayu-kayunya sudah mencapai ketinggian 4 meter. Kunci mana? Awas apa dek? Berdasarkan keterangan para warga bahwa masyarakat sebagian berkumpul di arah sana bosku ya, di arah gunung sana. Ini dia bosku. Gunung sana adalah tempat warga menyelamatkan diri. Tempatnya di sana bosku. Ini dia gelundungan kayu bosku, dan di sana ada rumah-rumah warga yang sudah hancur lebur.
muda. Cek di tabak sel ya. Jualan gue ya. Wah, sila dia bang. Min bang. Min bang. Sila harus gede bang. Makan Ini dolat berarti bang. Senari dua daw bang daw. Sini bang. Dua daw senar bangun. Wow. Masih bang. Tetap sabar dan tabah. Nah, ini mau tunggu. Kini dia Sana bang. Tengok bang. gelondongan-gelondongan kayunya membentang di setiap sudut bosku ya. Sementara ini dia sekolah, rumah-rumah warga, masjid, jalan raya, semua ditutupi oleh gelondongan-gelondongan kayu ini. Beruntung ada pihak perusahaan yang mau membereskan ini agar akses lalu lintas tetap berjalan seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Huta Godang. Ini situasi di desa Huta Godang pasca banjir bosku ya.